Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Part 8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Baeki yang kakinya terbuka lebar saat akan menyerang Instruktur Ho. Instruktur Ho memberitahu Baeki tentang hal tersebut, lalu mencoba menyerang kaki Baeki. Tetapi ternyata Baeki mendarat di atas tangannya, lalu ia pun melompat ke atas dan bersiap untuk menyerang instruktur. Instruktur Ho terkejut dengan hal yang baru saja dilakukan oleh Baeki. Terlihat Baeki bersiap untuk menyerang instruktur, ia pun langsung menendang ke arah wajahnya. Para kadet terharu karena melihat Baeki yang berhasil menyerang Instruktur Ho. Tetapi tanpa disangka, ternyata kaki Baeki malah terkena serangan dari Instruktur Ho. Ia terlihat kesakitan karena hal tersebut. Instruktur itu pun langsung mendorong Baeki hingga terpukul ke belakang. Terlihat kaki Baeki terluka setelah terkena serangan dari Instruktur Ho. Baeki berpikir bahwa Instruktur Ho sangatlah hebat karena ia dapat menciptakan Keyblade dalam waktu yang sangat cepat. Instruktur Ho menatap Baeki dan berkata, "Kau adalah ahli dalam menggunakan kaki, tapi sekarang kakimu terluka. Apa yang akan kau lakukan?" Baeki pun berdiri dengan kakinya yang terluka. Instruktur Ho terkejut karena Baeki tidak menyerah. Baeki pun langsung melakukan kuda-kudanya dan bersiap dengan rencananya sendiri untuk menyerang Instruktur Ho. Instruktur Ho yang melihat hal itu memuji Baeki karena ia memiliki semangat juang yang tinggi. Baeki pun langsung menyerang ke arah Instruktur Ho. Dengan sangat cepat terlihat ia berlari dengan kakinya yang terluka setelah terkena serangan dari instruktur. Baeki langsung bersiap untuk menendangnya dengan teknik yang ia miliki. Terlihat Instruktur Ho bersiap untuk menyerang Baeki sambil memuji dirinya. Tiba-tiba saat Baeki akan menyerang, ia langsung mengubah arah serangannya. Hal ini pun membuat Instruktur Ho terkejut. Baeki langsung menyerang Instruktur Ho dari bawah menggunakan kaki yang terluka. Instruktur Ho tersenyum karena ia berpikir bahwa Baeki ternyata telah mencapai tingkat atas. Tapi serangan Baeki ini berhasil dihindari oleh Instruktur Ho. Jadi serangan Baeki pun hanya mengenai bayangannya saja. Baeki langsung terkejut dengan hal tersebut. Tiba-tiba di hadapan Baeki muncul Instruktur Ho yang datang sambil tersenyum menyeramkan. Ia pun langsung memukul dada Baeki dan Baeki pun langsung terpukul mundur karena serangan tersebut. Para kadet yang melihat hal tersebut ketakutan karena Baeki dikalahkan hanya dengan beberapa teknik. Terlihat Baeki terluka sambil memegang dadanya. Wajahnya begitu pucat setelah terkena serangan dari Instruktur Ho. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut menatap Baeki. Ia berpikir bahwa Baeki tidak beruntung karena ia harus melawan Instruktur Ho. Padahal jika ia melawan instruktur lain, ia memiliki kemungkinan untuk menang. Instruktur Ho pun memberikan pujian dan beberapa saran pada Baeki. Ia pun menantikan kemajuan dari Baeki sendiri. Sedangkan itu Baeki pun mengepalkan tangannya lalu memberi hormat pada Instruktur Ho. Baeki pun berjalan ke barisan antara para kadet. Di sana terlihat leher Baeki terdapat bintik-bintik merah. Chun Ye-won terkejut melihat hal tersebut. Lalu ia pun meminta Nano untuk menganalisis leher Baeki. Para instruktur yang ada di sana terlihat akan memberikan pedang kayu pada para kadet. Instruktur akademi menjelaskan bahwa orang yang akan menjadi ketua adalah orang yang dapat mengambil tanda kuning dari instruktur dalam waktu 7 hari. Para kadet pun pergi sambil membawa hadiah yang diberikan setelah lulus tes kedua. Terlihat tiba-tiba di hadapan Chun Ye-won muncul para kadet yang menghalangnya. Tapi tiba-tiba di sebelah Chun Ye-won muncul Hyeobong dan kawan-kawannya sambil berkata, "Urusan apa yang kau miliki dengan tuanku?" Mereka pun berdiri di hadapan Chun Ye-won. Chun Ye-won tersenyum karena ia dipanggil tuan oleh Hyeobong. Di malam hari sebelumnya, Hyeobong mengajak 3 orang rekannya untuk menjadi bawahan Chun Ye-won. Hyeobong menjelaskan alasan mengapa ia ingin menjadi anak buah dari Chun Ye-won. Salah satunya adalah karena Chun Ye-won menerima kadet dari klan atas, menengah, atau bawah sekalipun. 3 orang rekannya memandang Hyeobong dan berpikir bahwa apa yang dikatakan olehnya adalah benar. Dan akhirnya mereka pun setuju untuk menjadi bawahan Chun Ye-won. Kembali ke sebelumnya, terlihat Chun Ye-won yang meminta Hyeobong untuk mundur sebentar karena ia ingin mendengar alasan para kadet yang menghalang jalannya. Terlihat salah satu kadet itu memberikan salam pada Chun Ye-won dan Chun Ye-won pun langsung memberi hormat kembali padanya. Orang itu adalah Go Wang-chol, di mana di masa depan ia adalah orang yang akan menjadi pedang pertama dari Chun Ye-won. Ya, buat kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang dia bisa lihat di playlist Machine Guard chapter 71 ke atas.
Chun Ye-won yang mendengar bahwa ia ingin menjadi anggotanya langsung terkejut. Go Hwang-chul pun menjelaskan kembali bahwa ia adalah orang dari klan atas. Terlihat para kadet yang lain juga memperkenalkan dirinya masing-masing. Mereka semua berasal dari latar yang berbeda-beda. Para kadet dari klan bawah kesal pada klan atas karena biasanya calon Vice Lord hanya akan menerima orang dari klan atas. Tiba-tiba Chun Ye-won berkata di hadapan mereka semua bahwa ia tidak ingin hanya mencari kadet yang hanya untuk lulus tes ketiga. Dengan wajah serius ia menjelaskan bahwa ia mencari rekan yang bisa menemaninya hingga lulus dari akademi. Para kadet yang mendengar hal tersebut langsung ketakutan. Lalu Chun Ye-won menjelaskan kembali bahwa tujuannya ialah mengalahkan 6 klan utama dan mengubah sistem yang ada saat ini. Para kadet berpikir bahwa Chun Ye-won sudah gila karena yang ia katakan berarti deklarasi perang antara dirinya dan 6 klan utama. Para kadet yang mendengar penjelasan dari Chun Ye-won ketakutan karena mereka berpikir bahwa mereka harus melawan 6 klan utama yang sangat kuat. Tiba-tiba salah satu kadet membungkuk dan berkata bahwa ia tidak bisa menjadi bagian dari kelompok Chun Ye-won. Hal ini pun diikuti oleh para kadet lainnya. Terlihat hanya tersisa beberapa kadet yang masih berdiri di hadapan Chun Ye-won. Di sana terlihat Go Hwang-chul dari klan Darkfist, Jao Min dari klan Golden Fate, Oh Jong dari klan Treasure Sword, dan beberapa kadet di belakangnya. Go Hwang-chul maju ke depan dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Chun Ye-won adalah hal yang berbahaya. Tapi karena ia adalah seorang seniman bela diri sejati, ia pun berpikir bahwa ambisi Chun Ye-won membuatnya menjadi merasa lebih dekat dengannya. Ia pun berlutut di hadapan Chun Ye-won lalu berkata, "Saya bersumpah setia pada Tuan Chun Ye-won. Saya mungkin masih kurang, tapi saya berjanji tidak akan pernah berlutut pada siapapun selain Anda," ucap Go Hwang-chul, sang pedang pertama Chun Ye-won di masa depan. Para kadet yang tersisa pun langsung berlutut di hadapan Chun Ye-won. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut tersenyum kecil, lalu ia pun memberi hormat kembali pada mereka semua dan berterima kasih pada mereka. Terlihat Haebong berkata pada Go Hwang-chul bahwa bawahan pertama adalah dirinya, dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Scenes berganti di depan pintu masuk tempat pelatihan. Di sana terlihat Chun Ye-won yang memberitahu para bawahannya bahwa besok ia akan mengecek tentang teknik dan seberapa hebatnya mereka. Para bawahan Chun Ye-won sangat senang karena mereka berpikir bahwa Chun Ye-won rela meluangkan waktunya untuk berlatih bersama mereka. Terlihat Chun Ye-won dengan wajah tengil, Chun Ye-won membayangkan akan melatih mereka seperti yang telah dilakukan oleh gurunya si Sob Meng. Mereka pun disuruh untuk pergi ke tempat latihan pribadi masing-masing. Saat Chun Ye-won akan pergi ke tempat latihannya, tiba-tiba Go Hwang-chul datang dan berkata bahwa ia mengkhawatirkan Chun Ye-won. Jadi Chun Ye-won harus ditemani oleh para bawahannya. Go Hwang-chul berkata bahwa Chun Ye-won yang sudah mempunyai tanda kuning kemungkinan besar akan diincar oleh para kadet lain. Go Hwang-chul menawarkan bahwa ia akan berlatih di ruangan pribadi sebelah kamar Chun Ye-won. Tetapi Chun Ye-won pun mengatakan bahwa ia tidak berlatih di sana. Ia mengatakan bahwa ia berlatih di tempat latihan bawah tanah. Go Hwang-chul terkejut karena tempat latihan itu harusnya adalah tempat latihan bagi orang yang telah mencapai tingkat atas. Dengan wajah yang berbinar-binar, Go Hwang-chul berkata bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa terus berada di sampingnya. Chun Ye-won pun masuk ke ruang pelatihan pribadi. Di sana terlihat ia sedang berlatih dengan ki pedang. Ia berkata bahwa ia telah melampaui tenaga dalam yang setara lebih dari 60 tahun. Setelah memakan Dragon Ball yang diberikan sebagai hadiah dari kelulusan tes kedua, Chun Ye-won berterima kasih pada Nano karena berkat ialah Chun Ye-won bisa menyerap semuanya dengan baik. Chun Ye-won pun meminta Nano untuk memperlihatkan pertarungan Baekgi, dan saat Baekgi terluka ia meminta Nano untuk mempause videonya dan menyuruh Nano untuk memperbesar luka yang ada di leher Baekgi. Dengan wajah kesal, Chun Ye-won pun berkata, "Wajah pucat, mata merah, dan bintik-bintik merah di lehernya. Aku yakin itu," ucapnya dengan wajah menyeramkan. Di tempat lain terlihat Chun Yu-chan yang sedang melawan instruktur. Di sana ia mengeluarkan gerakan demi gerakannya. Instruktur itu pun menahan serangan Chun Yu-chan dengan kekuatannya. Ia berpikir bahwa Chun Yu-chan sangatlah hebat karena ia berhasil menganalisis tentang Seven Demon Sword dalam waktu yang singkat. Terlihat Chun Yu-chan berdiri dengan gagah dan instruktur berpikir bahwa ia adalah orang yang jenius yang dapat menyaingi Chun Ye-won dan Chun Moo-yeon. Instruktur pun menghentikan pertarungannya dan berkata bahwa Chun Yu-chan layak untuk menjadi ketua tim. Ia pun langsung memberikan tanda kuningnya pada Chun Yu-chan. Terlihat Chun Yu-chan mengepalkan tangannya dan memberi hormat pada instruktur tersebut. Lalu sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah, siapa yang harus aku tuju selanjutnya ya?" Sedangkan itu di kantin akademi terlihat Baekgi yang sedang makan. Ia didatangi oleh calon Vice Lord dari Clan Sword dan berkata bahwa ia ingin merekrut Baekgi menjadi anak buahnya. Sambil menepak makanan di meja miliknya, Baekgi mengerutkan wajahnya lalu berkata, "Aku sedang makan, jangan ganggu aku," ucapnya. Dengan wajah kesal, calon Vice
Lord Clansworth itu mengatakan bahwa ia kagum dengan kemampuan Baekgi yang telah mencapai tingkat atas. Ia mengatakan jika Baekgi ikut bersamanya, Baekgi akan mencapai puncak. Terlihat Baekgi tidak menghiraukannya dan malah memakan nasinya dengan sangat cepat. Ia terlihat kesal karena Baekgi tidak memperhatikannya, tetapi ia menahan perasaannya tersebut karena ia berpikir bahwa ia harus mengumpulkan banyak individu berbakat. Setelah itu ia pun langsung pergi dan berkata pada Baekgi untuk mempertimbangkan kembali perkataannya. Terlihat sambil makan, Baekgi berkata dalam hatinya bahwa ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama ia diajak untuk menjadi bawahan dari Chun Yuchan. Dengan wajah serius, Baekgi berpikir bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi ketua grup ataupun mencapai puncak. Yang ia inginkan hanyalah menjadi kuat dari waktu ke waktu. Tiba-tiba saat Baekgi sedang menikmati makanannya, ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Baekgi pun langsung menolak ajakan bicara tersebut. Tapi tiba-tiba orang itu berkata bahwa Baekgi akan meninggal jika tidak mendengarkannya. Baekgi kesal dengan perkataannya, lalu saat ia melihat ke arahnya ternyata orang tersebut adalah Chun Ye-won dari calon Vice Lord ke-7. Dengan wajah serius Baekgi berkata, "Kau bukan dari 6 klan utama, tetapi kau lebih sombong dari 2 orang sebelumnya." Dengan wajah datar, Chun Ye-won berkata mungkin di sana ada kesalahpahaman antara mereka berdua. Baekgi pun langsung menggeprak meja dan berkata, "Kesalahpahaman? Kau mengancamku dan kau menyebutnya salah paham?" Ucap Baekgi kesal. Chun Ye-won pun langsung menjawabnya, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Menurutku kau telah diracuni," ucap Chun Ye-won. "Diracun? Omong kosong macam apa itu?" ucap Baekgi. Chun Ye-won menjelaskan bahwa selama Baekgi berduel ia mengamatinya dan ia merasa tubuh Baekgi sudah terkena racun. Baekgi berpikir bahwa hal itu tidak mungkin karena ia tidak merasa apa-apa saat melakukan meditasi. Baekgi pun akhirnya duduk dan berkata bahwa ia tidak merasa sedang diracuni. Chun Ye-won bingung dengan hal tersebut, lalu tiba-tiba terlihat Dr. Baek yang akan makan. Ia pun meminta mengecek apakah Baekgi sedang diracuni atau tidak. Setelah mendengar hal tersebut, Dr. Baek pun membawa Baekgi ke ruang kesehatan. Di sana ia dicek oleh Dr. Baek apakah ia sedang diracun atau tidak. Baekgi disuruh untuk menghisap ramuan dengan mulutnya. Baekgi yang menghisap ramuan tersebut langsung merasa kesakitan dan muntah hingga urat-uratnya keluar. Dr. Baek mengatakan bahwa ini adalah racun mikro, dan racun mikro ini bahkan tidak bisa diketahui hanya dengan bermeditasi. Ia menjelaskan bahwa racun mikro menyerang paru-paru dan bagian dalam perut Baekgi. Dr. Baek mengatakan, "Mungkinkah Baekgi seasrama dengan orang yang menggunakan racun?" Ya, seperti yang diketahui, Baekgi ini satu asrama dengan calon Vice Lord dari Sekte Racun, dan ia menghajarnya saat akan menjadi ketua di tes pertama. Wajah Baekgi kesal karena ia berpikir bahwa Chun Jong-som telah meracuninya. Dr. Baek mengatakan beruntung hal tersebut dapat diketahui lebih awal. Ia pun bertanya pada Chun Ye-won mengapa ia dapat mengetahui ada racun di tubuh Baekgi. Dengan wajah sedih, Chun Ye-won menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena diracuni. Dan ia juga pernah diracuni saat ia masih kecil. Baekgi pun akhirnya berterima kasih pada Chun Ye-won. Dan Chun Ye-won berkata bahwa ia tidak perlu seperti itu. Karena ia hanya tidak ingin ada seseorang yang meninggal karena terkena racun. Dengan wajah menyeramkan, Chun Ye-won berkata, "Terima kasih, sekarang aku telah menemukan sumber dari racun itu." Dr. Baek pun memerintahkan Baekgi untuk beristirahat di ruang kesehatan. Ia memasang wajah menyeramkan dan berkata bahwa Baekgi tidak akan balas dendam saat ini juga, bukan? Sebenarnya Baekgi akan melakukan hal tersebut, tapi karena Dr. Baek menyuruhnya dengan wajah menyeramkan, ia pun akhirnya menuruti dirinya. Sambil akan pergi keluar, Chun Ye-won berkata pada Baekgi untuk menghilangkan racunnya terlebih dahulu, dan urusan Chun Jong-som akan diurus oleh dirinya. Tiba-tiba terdengar suara telepati ke arah Chun Ye-won. Orang itu adalah Chun Mugom. Ia mengatakan bahwa Chun Jong-som ada di hutan. Sambil melirik ke arahnya, Chun Ye-won berkata bahwa ia akan mengirim Chun Jong-som ke sebelah kamarnya. Baekgi dan Dr. Baek terkejut karena mereka berpikir bahwa ucapan Chun Ye-won adalah untuk mereka berdua. Scenes berganti di hutan dekat akademi. Terlihat Chun Jong-som yang sedang mencari bahan-bahan untuk racun. Tiba-tiba di belakangnya muncul seseorang yang mengagetkan dirinya. Ia bertanya sebenarnya siapa dia. Dengan wajah serius muncullah Chun Ye-won di hadapannya. Ia berkata apakah Chun Jong-som bermain-main dengan racun mikro. Chun Ye-won menjelaskan bahwa tubuh Baekgi yang ada bintik-bintik merah ialah karena racun mikro yang digunakan oleh Chun Jong-som. Chun Jong-som langsung terkejut karena ia dapat mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba ia pun tertawa dan berkata, "Hehehe, kau mengetahuinya ya? Dipikir-pikir ibumu juga kan?" Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Chun Ye-won menghantam pipi Chun Jong-soo. Chun Ye-won pun menghantam kepalanya itu dengan keras hingga wajahnya terlihat sangat hancur. Dan cerita pun bersambung.
Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga berikan like-nya. Jangan lupa komen jika ada yang ingin ditambahkan. Oke, mungkin segitu saja dari saya 100 Alur Cerita. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.